Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 265. Chapter 265 Gaya Ksatria Kegelapan. Ini jackpot. Karma kita pasti terlalu bagus. Aku ingin tahu apa yang akan kita dapatkan. Ini adalah mode neraka dari kastil iblis. Jackpot seharusnya memberi kita setidaknya senjata emas gelap, kan? Petik 2. Kematian Justin Fried membuat semua orang bernapas lega. Namun, ketika mereka melihat tumpukan barang di tanah, semua orang tahu bahwa keberuntungan mereka telah tiba. Sekilas memberitahu mereka bahwa Justin Fried telah menjatuhkan lebih dari 10 item. Itu adalah tanda yang jelas bahwa ini adalah salah satu jackpot karma yang langka. Baiklah, jangan terlalu bersemangat sekarang. Istirahat dan pulihkan sekarang. Si Feng hanya tersenyum ketika dia melihat kegembiraan rekan satu timnya. Namun, dia tahu bahwa jackpot kali ini bukanlah kebetulan. Orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi kastil iblis sebenarnya adalah Dungeon yang paling sulit dari semua Dungeon tim level 15-20 orang, meskipun semua orang percaya bahwa itu hanyalah Dungeon 20 orang dengan kesulitan di atas rata-rata. Di masa lalu, persekutuan yang tak terhitung jumlahnya menderita penghapusan tim demi penghapusan tim untuk menyerang kastil iblis. Menurut pemahaman si Feng, bos dari setiap ruang bawah tanah tim mode neraka yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi dari semua ruang bawah tanah tim mode neraka dengan level yang sama akan selalu menghasilkan jackpot saat digerebek untuk pertama kalinya. Ini adalah hadiah dari sistem karena merintis ruang bawah tanah tim dengan kesulitan tertinggi. Tanda hubung. Sementara si Feng menghitung jarahan dari Justin Fried, sekelompok pemain dihidupkan kembali di pintu masuk kastil iblis. Bos, pertahanan dan serangan Justin Fried itu terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Dungeon level 10, kastil iblis jauh lebih sulit. Selain itu, ini hanya Dungeon mode normal. Bahkan MT yang kuat seperti Anda tidak bisa bertahan dari 3 serangan dari bos pertama. Kurasa tidak ada cara kita bisa menyerang Dungeon ini sekarang, kata seorang druid. Sepertinya dibutuhkan 2 ems untuk bos ini, untuk berbagi kerusakan. Kita bisa membiarkan Ranger menerbangkan 3 monster yang dipanggil. Setelah mengalami pertempuran dengan Justin Fried, Warwolf sepenuhnya menyadari betapa kuatnya bos itu. Setiap kali Justin Fried menyerang, Warwolf akan terpojok dan dicegah untuk mengelak, dia tidak punya pilihan selain menerima beban penuh dari serangan bos. Jika dia hanya harus menahan serangan dasar Justin Fried, Warwolf yakin dia bisa melakukan penyembuhan yang dia terima. Namun, salah satu skill minor Justin Fried, Thousand Sweep, memberikan setidaknya minus 1000 damage ke semua target dalam radius 8 yard. Sementara itu, waktu aktivasi untuk skill ini praktis seketika, jadi Warwolf tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Ketika Warwolf memakan skill kecil ini sebagai tambahan dari serangan dasar, dia akan langsung kehilangan setidaknya 2000 health power. Hanya dengan keempat penyembuh dalam tim yang memfokuskan penyembuhan mereka padanya, mereka hampir tidak bisa mendapatkan health powernya kembali ke tingkat yang aman sebelum serangan Justin Fried berikutnya terhubung. Namun, tak lama kemudian, bos memanggil 3 pengawal iblis. Setelah tabib menyebarkan fokus mereka ke anggota tim lainnya, Warwolf segera dibegal oleh Justin Fried. Hasil akhirnya, penghapusan tim. Tanda hubung. Saat tim Warwolf hendak memasuki kastil iblis untuk kedua kalinya, si Feng sudah mulai membagikan jarahan. Jackpot kali ini telah menghasilkan total 11 senjata dan peralatan. Ada juga cukup banyak kristal ajaib dan bahan berharga. Di antara senjata dan peralatan yang dijatuhkan adalah 3 peralatan rahasia perak, penjaga kaki untuk ranges, topi untuk druid, dan pelindung bahu untuk pemanggil. Karena ini adalah tim khusus guild, dan juga perintis serangan, distribusi item kali ini tidak dilakukan menggunakan metode lelang kontribusi. Sebagai gantinya, si Feng menugaskan item ke pemain tertentu sambil menempatkan prioritas pada peningkatan kecakapan pertempuran tim secara keseluruhan. Sementara itu, senjata dan equipment dengan peringkat Fine Gold paling banyak. Ada total 6 item seperti itu yang dijatuhkan oleh Justin Fried. Atribut item ini berbicara sendiri. Item yang dijatuhkan dari Hell Mode of the Demon's Castle semuanya memiliki kualitas terbaik. Lonelisno menerima level 15 Fine Gold peringkat Grey Attacks, sementara Kola menerima Swordswood peringkat level 15 Fine Gold. Sementara itu, senjata rahasia perak yang digunakan 2 orang sebelumnya diteruskan ke rekan satu tim mereka.
4 item yang tersisa adalah fine gold equipment, sepatu untuk swordsman, pelindung lengan untuk Churchmancers, chest piece untuk oracles, dan chest piece untuk elementalis. Si Feng menyimpan sepatu untuk swordsman untuk dirinya sendiri, menukarnya dengan sepatu bot level 10 misterius besi miliknya. Triumph boots sepatu, pelat armor, peringkat emas murni. Tingkat 15. Pertahanan 184. Kekuatan 17, agility 20, endurance 12. Kecepatan gerakan 5. Terbatas untuk pendekar. Keterampilan pasif tambahan. Light-footed meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 5%. Si Feng kemudian menyerahkan pelindung lengan peringkat gold kepada Blackie, potongan dada untuk oracles to glutinous mouse, dan potongan dada untuk elementalis ke aqua. 2 item terakhir adalah peringkat dark gold. Salah satunya adalah pedang panjang hitam pekat, sementara yang lainnya adalah tongkat berwarna abu-abu tua yang memancarkan kabut hitam. Demon Bane pedang satu tangan, peringkat dark gold. Tingkat 15. Attack power 183. Kekuatan 20, agility 21, endurance 10. Kecepatan serangan 3. Daya tahan 100/100. Keterampilan pasif tambahan. Demon Bane memberikan 20% kerusakan tambahan pada monster tipe ke-8. Meskipun Demon Bane hanya pada tingkat yang memuaskan dalam hal atribut, keterampilan pasif yang menyertainya sempurna untuk merampok kastil iblis. Si Feng kebetulan bisa menggantikan senjata emas gelap level 10 miliknya, Danau Perak. Meskipun Silver Lake adalah senjata eksklusif pribadi, dalam hal atribut dan kekuatan serangan, itu jauh lebih lemah daripada level 15 Demon Bane. Alasannya adalah, akan ada peningkatan performa senjata dan perlengkapan yang sangat besar setiap 5 level. Selain itu, ketika mempertimbangkan kenyamanan pertempuran yang akan datang, si Feng memiliki lebih banyak alasan untuk menukar Danau Perak dengan Demon Bane. Adapun staf peringkat Dark Gold, itu juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Staf kabut hitam, staf 2 tangan, pangkat Dark Gold. Tingkat 15. Kebutuhan peralatan, kekuatan 40, intelijen 60. Attack power 154. Intelijen 42, vitalitas 28, daya tahan 33. Kecepatan nyanyian 6. Daya tahan 100/100. Kerusakan mantra elemen meningkat sebesar 10%. Mantra elemental memiliki 18% peluang untuk mencapai serangan kritis. Abaikan level 3. Jarak cast 2. Level mantra elemental 1. Dibatasi untuk elementalis. Wow, atribut pada staf ini gila. Ini secara praktis dirancang untuk elementalis. Meskipun Blackie sudah memiliki staf peringkat epik, dia tetap berseru ketika dia melihat atribut pada staf ini. Mata kedua elementalis dalam tim langsung bersinar saat melihat atribut dari tongkat ini. Staf ini akan pergi ke Aqua. Si Feng menyerahkan tongkat itu ke Aqua Rose tanpa ragu-ragu. Meskipun Taciturn Gus, yang merupakan salah satu dari 5 jenderal iblis yang baru direkrut, juga seorang elementalis, Aqua Rose adalah wakil pemimpin persekutuan. Tidak akan terlihat baik jika wakil pemimpin persekutuan terus menggunakan hanya staf peringkat rahasia perak. Selain itu, teknik dan kekuatan Aqua Rose jauh di atas Taciturn Gus, dan dia akan dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari staf dengan lebih baik. Untuk saya, meskipun Aqua Rose sangat menyukai staf kabut hitam ini, dia baru saja bergabung dengan persekutuan. Dia akan merasa sangat canggung jika dia menerima staf yang luar biasa begitu cepat. Ambil, Anda adalah wakil pemimpin persekutuan kami. Kita tidak bisa membuat guild lain meremehkan Zero Wing sekarang, bukan? Kata si Feng, senyum di wajahnya. Benar, wakil pemimpin. Persekutuan kita diakui sebagai salah satu dari 6 persekutuan besar sekarang. Jika persekutuan lain mengetahui bahwa wakil pemimpin kami masih menggunakan staf peringkat rahasia perak, mereka pasti akan mengolok-olok kami. Kata Blackie. Baik-baik saja maka, aku akan mengambilnya. Aqua Rose merasa kata-kata mereka logis. Sebagai salah satu manajemen puncak persekutuan, setiap tindakan yang diambilnya memengaruhi reputasi persekutuan. Jika orang lain menemukan peralatannya yang berkualitas buruk, meskipun mereka mungkin tidak langsung memfitnah mereka dengan penghinaan, mereka pasti akan memandang rendah Zero Wing. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa Zero Wing tidak sebagus kelihatannya. Setelah melengkapi staf yang luar biasa ini, Aqua Rose tiba-tiba merasakan tanggung jawab yang ditempatkan di pundaknya semakin berat. Setelah itu, setelah semua orang beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju jantung kastil iblis.
Karena jackpot dari Justin Fried, kekuatan keseluruhan tim meningkat pesat. Mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah sekarang ketika mereka bertarung melawan para elit dan elit khusus, dan dengan sangat cepat, mereka tiba di aula utama Kastil Iblis. Bos terakhir, Dark Knight Gaia, duduk tinggi di atas singgasana di dalam aula. Saat semua orang menginjakkan kaki di dalam aula, suasana ruangan tiba-tiba berubah, dan bahkan udara mulai terasa berat. Semua orang di tim menarik napas dingin di adegan di dalam aula. Ini lelucon, kan? Blackie memandang tahta di kejauhan, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada dua bos lagi dengan Dark Knight Gaia? Terkejut, Sifen menatap kedua wanita cantik yang berdiri di samping tahta. Kedua wanita cantik itu memiliki sepasang sayap hitam pekat di punggung mereka, dan keduanya memancarkan aura mengesankan yang tidak lebih lemah dari Dark Knight Gaia. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 266. Chapter 266 Cahaya Suci. Hanya Dark Knight Gaia saja yang merupakan tantangan untuk mereka hadapi. Namun, ada dua bos lagi dengan kekuatan yang sama sekarang. Bahkan Sifen merasa tidak berdaya saat melihat ini. Namun, fakta bahwa ada tiga bos di aula ini bukanlah poin terpenting. Poin kuncinya adalah bahwa bahkan satu bos saja sudah cukup untuk menyebabkan semua orang putus asa. Kesulitan pencarian ini terlalu tinggi. Kepala Sifen sakit ketika dia melihat ketiga atasan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pencarian Weisman akan sesulit ini. Jika itu adalah kastil iblis mode neraka normal, Sifen masih memiliki cara untuk membersihkannya. Namun, jika dia harus menghadapi tiga bos di hadapannya secara bersamaan, maka benar-benar tidak ada harapan untuk menyelesaikan Dungeon ini sama sekali. Dark Knight Gaia, pangkat penguasa tertinggi. Tingkat 16. Health Power 4.000.000, 4.000.000. Malaikat Jatuh Air, pangkat tertinggi. Tingkat 16. Health Power 3.600.000, 3.600.000. Malaikat Jatuh Lara, pangkat tertinggi. Tingkat 16. Health Power 3.600.000, 3.600.000. Quest tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah bos, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Dengan 4 juta health power yang menakutkan, bahkan jika penyembuh mereka menghabiskan semua mana mereka, mereka masih tidak akan bisa membegal Gaia Ksatria Kegelapan. Itu juga sangat mungkin bahwa Kola akan tiada dengan satu tusukan dari tombak Dark Knight Gaia. Guild Leader, kurasa kita harus mundur. Pasti ada masalah dengan sistem. 4 juta health power itu konyol, kata Kola, menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Saya juga berpikir begitu, Saudara Feng. Mungkin kita harus keluar dan mengatur ulang Dungeon, kata Blackie. Yang lain juga memiliki pemikiran serupa. Bahkan jika ini adalah mode neraka, kesulitan bos ini benar-benar tidak masuk akal. Karena kita sudah sampai sejauh ini, mari kita coba. Harus ada mekanisme khusus jika bos diatur untuk menjadi sangat kuat. Sifen tidak berpikir ada kesalahan dengan sistem. Itu pasti memiliki alasannya sendiri untuk membuat bos sekuat ini. Jadi, mereka mungkin juga menguji airnya. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin menemukan beberapa trik rahasia yang memungkinkan mereka mengalahkan bos ini. Karena Si Feng sudah berbicara, yang lain secara alami tidak menentang keputusannya. Paling buruk, mereka hanya akan menyia-nyiakan sebagian EXP mereka, dan EXP adalah sesuatu yang dapat mereka peroleh dengan mudah. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, Kola dan Glutonous Mouse terus mengukur standar bos. Seperti sebelumnya, Kola melemparkan perisainya ke 3 bos, mengaktifkan Shield of Vengeance. Namun, saat perisai Kola menghantam ke 3 bos, semua orang di tim tercengang dengan apa yang mereka lihat. -1. -1. -1. Hanya 1 titik kerusakan yang muncul di atas masing-masing dari ketiga bos. Pertahanan mereka yang menakutkan membuat semua orang di tim tidak bisa berkata-kata. Anda mencari kematian. Dark Knight Gaia berbicara dengan nada yang tidak marah atau sombong. Sebaliknya, suaranya hanya dipenuhi dengan dingin dan ketidakpedulian. Dia berbicara seperti mesin, tanpa emosi. Gaia kemudian perlahan bangkit dari singgasananya. Dia tidak terburu-buru menyerang Kola, malah memilih untuk tiba-tiba memfokuskan matanya pada Kola. Kola langsung merasakan hawa dingin menguasai tubuhnya. Meskipun ini adalah permainan, tekanan yang dia rasakan hanyalah nyata. Demikian pula, 2 malaikat jatuh di sisi Gaia tidak mengambil tindakan apapun.
Mereka bahkan tidak melirik Kola sama sekali, seolah mengatakan Kola sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Saya menolak untuk mempercayainya. Kola mengumpulkan keberaniannya saat dia menggunakan punishment pada Dark Knight Gaia. Namun, seperti sebelumnya, serangannya hanya memberikan satu kerusakan pada bos. Semua orang merasa ngeri melihat hasil ini. Kali ini, Dark Knight Gaia akhirnya membalas serangan Kola. Gaia dengan santai mengambil tombak dari sisinya, mengarahkannya ke Kola dan melemparkannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kilatan cahaya menembus dada Kola, diikuti oleh dentuman sonik yang bergema di seluruh aula. Serangan itu menyebabkan lebih dari minus 2.900 kerusakan pada Kola, meninggalkan dia dengan hanya beberapa ratus health power tersisa. Serangan biasa ini hampir merenggut nyawa Kola yang menyedihkan. Saat Dark Knight Gaia hendak menyerang untuk kedua kalinya, pilar cahaya suci turun dari langit, menyelimuti Kola. Ketika tombak Gaia berbenturan dengan cahaya suci, itu seolah-olah tombak itu telah menghantam dinding yang tidak dapat ditembus, tombak itu tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Ada tipuan seperti yang diharapkan. Si Feng tersenyum tipis saat melihat cahaya suci turun dari langit. Dia juga menemukan siluet seseorang yang melayang di tengah pilar cahaya suci. Oleh karena itu, si Feng berteriak dalam obrolan tim, semuanya, bersama-sama. Penyembuh, dapatkan kembali health power Kola dulu. Petik 2. Sebelumnya, setiap orang hanya berniat untuk mencoba bos, mereka tidak memiliki harapan untuk benar-benar membegal mereka. Sekarang kesempatan telah muncul, bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya. Suasana di sekitar tim langsung berubah. Mereka tidak lagi diselimuti oleh keputusasaan. Hah, kenapa dia? Ketika orang di dalam pilar cahaya keluar, si Feng menemukan wajah yang dikenalnya. Ketika dia menangkap pandangan yang lebih jelas dari penampilan suci itu, pikirannya segera berubah menjadi lesu. Orang yang keluar dari pilar cahaya suci sebenarnya adalah pejabat dewa tingkat 3 Sarlin. Wow, dewiku. Mata Blackie membelalak saat melihat Sarlin, air liurnya hampir keluar dari mulutnya. Mengesampingkan penampilan Sarlin yang tak tertandingi dan sosok anggun, hanya aura luar biasa yang dia pancarkan akan menarik orang lain padanya. Diberkahi dengan penampilan dan aura, Sarlin bahkan lebih memesona daripada Dewi Salju, salju lembut. Setelah Sarlin turun ke aula, dia tidak melihat orang-orang di belakangnya. Sebagai gantinya, dia memusatkan perhatiannya pada tahta hitam, di Dark Knight Gaia dan 2 malaikat jatuh di sisinya. Dark Knight Gaia tidak lagi mempertahankan tampangnya yang acuh tak acuh ketika dia melihat penampilan Sarlin. Sebaliknya, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Gaia, serahkan wanita itu pada kami. Anda merawat semut-semut itu dan mengaktifkan gerbang teleportasi. Sudah saatnya kita membiarkan benua ini dipenuhi dengan ketakutan dan kematian sekali lagi, kata malaikat jatuh air. Ya, Lady Air, jawab Gaia Dark Knight dengan hormat. Pada saat yang sama, Sarlin berbalik untuk melihat semua orang, berkata, petualang. Untuk keuntungan egoisnya, Gaia telah mengubah penghuni kastil ini di masa lalu menjadi iblis, membiarkan mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Sekarang, dia bahkan mencoba membuka gerbang ke dunia iblis, memanggil Legiun Tiada untuk menyerang kota Sungai Putih. Anda harus menghentikan Gaia melakukannya dengan cara apapun dan mencegah nasib buruk menimpa penduduk White River City. Selesai berbicara, Sarlin segera melafalkan beberapa mantra dewa. Dia kemudian menunjuk pemain di depannya. Tiba-tiba, semua orang di tim menerima buff. Berkat cahaya suci. Meningkatkan semua atribut sebanyak 200 poin. Berkat ini gila, kerusakan ajaibku lebih dari 1000 poin. Health power saya juga lebih dari 5000. Ini terasa luar biasa, Blackie berkata dengan gembira. Semua orang berbagi perasaan Blackie. Tubuh mereka terasa penuh kekuatan, dan mereka merasa bahwa mereka dapat dengan mudah kembali dan menginjak-injak bos sebelumnya, Justin Fried. Hanya health power dari pemain jarak jauh yang sudah melebihi ambang 5000. Pemain jarak dekat lainnya juga meningkatkan health power mereka melewati ambang 6000. Adapun MT yang mengerikan dari tim Kola, health powernya sudah melewati ambang 7000. Kola bisa dibilang mini boss sekarang. Setelah Sarlin dan 2 malaikat jatuh pergi untuk bertempur, Dark Knight Gaia segera menyerbu ke arah tim pemain, berniat untuk membantai mereka dengan cepat. Pada saat ini, semua orang di tim tidak lagi melihat ke arah Dark Knight Gaia dengan mata ketakutan seperti sebelumnya. Bahkan jika Kola menerima hampir minus 3000 kerusakan dari satu lemparan tombak dari bos, Ksatria penjaga saat ini memiliki lebih dari 7000 health power.
Selain itu, penyembuh juga mengalami peningkatan magic damage mereka dari berkah. Sekarang, semburan biasa dari salah satu dari mereka dapat mengisi lebih dari 1000 health power untuk Kola. Mereka tidak memiliki masalah dalam mengatasi kerusakan menakutkan milik Dark Knight Gaia. Memimpin, Kola segera menebas pedangnya ke Gaia, melanjutkan serangan dengan hukuman. Minus 328, minus 641. Dua kerusakan muncul di atas kepala Dark Knight Gaia. Sementara itu, Sifen telah menggunakan langkah hening dan tiba di punggung Gaia Ksatria Kegelapan. Mengeksekusi chop, dia menebaskan pedangnya ke leher Gaia, segera menyebabkan lebih dari minus 1200 kerusakan pada bos. Serangan normal tindak lanjutnya juga menyebabkan sekitar minus 600 kerusakan. Namun, dibandingkan dengan kelas kerusakan fisik, para penyihir memiliki peningkatan yang jauh lebih besar. Setiap Dark Arrows Blacky menyebabkan lebih dari minus 2000 kerusakan pada bos, lebih dari minus 4000 kerusakan jika itu adalah serangan kritis. Sedangkan untuk Aqua Rose, Flame Explosion miliknya memberikan lebih dari minus 1500 damage ke bos. Penyihir lain dalam tim juga bisa menangani lebih dari minus 1200 kerusakan dengan setiap serangan mereka, yang sangat mengesankan. Di sisi lain, damage Gaia Dark Knight terhadap Kola sedikit berkurang. Setiap serangannya hanya memberikan sedikit lebih dari minus 2400 kerusakan pada Kola sekarang. Satu sisi diperkuat, sementara yang lain melemah. Bahkan jika Dark Knight Gaia memiliki 4 juta health power, semua orang masih merasa percaya diri untuk mengalahkannya. Saat health power Dark Knight Gaia terus turun, tingkat serangannya juga semakin ganas, dan kerusakan yang dia berikan juga menjadi lebih besar. Dari kerusakan awal minus 2400, Kola sekarang menerima sekitar minus 2700 dari setiap serangan Gaia.